Apa kabar saudaraku? Saat ini perubahan terus-menerus terjadi sejak dari pandemi COVID sampai sekarang masuk masa PSBB, terus selanjutnya sekarang ini kita masuk new normal. Tapi sebelum jauh berbicara mengenai itu, saat ini saya ingin mengajak kita membaca dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 4, di mana Tuhan Yesus berkata begini saudaraku, bahwa Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, kata Tuhan Yesus, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih dari firman, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal di pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti saya sampaikan tadi, bahwa perubahan itu terjadi dan kita dipaksa untuk membuat pilihan-pilihan. Hubungan kita berubah, pekerjaan kita juga berubah. Bahkan ada perubahan yang terjadi di dalam diri kita dengan adanya situasi yang seperti ini. Tidak ada salah dengan perubahan, namun saat kita menemukan dan menjalani apa yang menjadi tujuan hidup kita di dalam perubahan itu, kita mengerti. Apalagi ketika menemukan tujuan itu sambil kita terus-menerus menantikan Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Misalnya, hidup itu saudaraku penuh dengan kreativitas. Jadilah kreatif sambil menemukan tujuan-tujuan dari hidup saudara. Perubahan tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita halangi, tapi itu terjadi. Oleh karena itu kita harus bersemangat di dalam menghadapi semua perubahan-perubahan yang terjadi saat ini. Di saat sedang menantikan Tuhan untuk membawa kita berjalan sepenuhnya kepada what God purpose for us, lakukan hal yang berkenan. Doing something pleasant Him. Lakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Selain itu, lakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Do a new thing to make us improve, saudaraku. Hal-hal baru yang menjadikan kita bertumbuh, berkembang. Mintalah pada Tuhan untuk membuat hal baru di dalam hidup kita, sehingga kita tidak terjebak di tempat yang sama, melakukan rutinitas dengan hal-hal yang monoton yang terus-menerus kita lakukan, hal yang expert yang sudah kita pandai melakukannya. Tapi biar kita meminta sesuatu yang baru sehingga perubahan-perubahan itu terus terjadi. Tujuan hidup kita lebih dari sekedar melakukan apa yang membuat kita nyaman. Purpose kita ada di dunia ini, di dalam kehidupan kita ini, bukan sekedar untuk melakukan hal-hal yang nyaman. Kita harus bangkit dan melangkah keluar. Biarkan kehangatan sukacita surgawi, sukacita yang dari Tuhan itu menjadi bagian kita. Luangkan waktu, fokus membantu orang lain. Apapun yang kita lakukan, jangan mencoba menduplikasi tujuan orang lain. Seperti anggur, kalau ranting berbuah, dibersihkan tetap. Artinya ranting itu sudah berbuah, menghasilkan sesuatu yang baik, tapi dia tetap dijadikan seperti merasa tidak nyaman dengan apa yang, karena harus dibersihkan. Cilaka lagi kalau ranting itu tidak berbuah, dia akan dipotong. Oleh karena itu saudaraku, jadilah diri sendiri. Temukan apa yang menjadi tujuan hidup saudara dan keluar, melangkah dari zona nyaman. Jangan pernah mau stay melakukan hal-hal yang saudara rasa saudara expert di dalam itu. Keluar dari zona nyaman. Dengarkan suara Tuhan dan izinkan Dia memimpin, membimbing saudara dengan tujuan hidup saudara. Tuhan kita ingin kita hidup, menghidupi apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam hidup kita sepenuhnya. Untuk mengalami kehidupan yang terbaik, untuk memiliki pengalaman-pengalaman baru di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, percayalah kepada pokok anggur itu. Karena Tuhan Yesus berkata, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Kita sebagai ranting tinggal di dalam pokok itu. Jangan pernah keluar dari situ. Ketika kita mengalami sesuatu, ingat saja pesan Rasul
Yakobus yang mengatakan di Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Puji Tuhan, saudaraku. Mari kita berdoa. Tuhan, izinkan saya untuk terus hidup di dalam kehendak dan tujuan Tuhan bagi saya. Izinkan saya untuk melihat perubahan-perubahan yang ingin Tuhan lakukan melalui saya di dalam kehidupan saya, sehingga saya juga bisa memiliki perubahan, bisa membuat perubahan-perubahan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.